volume. Ini Pak Trisno sudah coba kalau mau tanya teman-teman mahasiswa. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih. Ini yang baru muncul nih, cantik-cantik ini. Oh, Mersani Romeo. Ya, sudah. Mahasiswaku yang kami hormati, untuk apa namanya? Absen. Ini saya kunci dulu. Nanti absennya setelah kuliah ya. Ini dengerin dulu. Sudah pada punya bukunya ya? Sudah menguasai bukunya ya? Sudah membawa bukunya ya? Ini sudah ya. Dibuka tentang gugatan. Gugatan sing PowerPoint itu ya. Oke, sambung. Jadi nah, ini saudara sekalian, di bukumu itu belum ada tulisan tambahan dengan adanya surat keputusan Mahkamah Agung nomor 129 tahun 2019 yang menggantikan surat keputusan Mahkamah Agung nomor 122 tahun 2018 tentang pengguna terdaftar, atau sekarang diterapkan sistem e-code. Apa itu e-code? Aplikasi e-code diterapkan sebagai upaya untuk percepatan dalam proses peradilan. Dengan demikian tidak perlu berkali-kali sidang hanya untuk penyerahan gugatan, jawab jinawab atau kesimpulan. Persidangan hanya pada saat pemeriksaan saksi, sehingga para pihak dapat mengajukan pembuktian dalam satu kali persidangan. Maka total waktu dalam acara pembuktian cukup 2 kali persidangan. Ya, begini. Dulu itu gugatan itu harus ya dibuat secara tertulis atau lisan, datang ke pengadilan. Ya. Era teknologi sekarang ini, gugatan itu juga sistemnya menggunakan sistemnya namanya e-code ya. E-code itu semacam gugat yang lewat gugatan yang diajukan lewat online ya. Gugatan ya dibuat online, nanti jawabannya tergugat ya online, nanti replik ya online, duplik ya online, baru nanti pada saat pembuktian, pemeriksaan saksi dan pembuktian itu diajukan secara langsung di hadapan sidang. Ya. Ini hal yang baru, dan baru kali ini mahasiswa yang baru saya terangkan. Kakak kelasmu durung ngono, ya. Kita harus mengikuti perkembangan teknologi ya. Jadi sekarang apa-apa serba online. Maka saran saya kepada mahasiswa, kuasailah ya, ilmu teknologi. Baik, saudara sekalian. Gugatan itu diajukan oleh orang yang merasa dirugikan. Tentunya dimulai ada suatu peristiwa. Apakah itu peristiwanya itu perjanjian, karena perjanjian tidak ditepati kemudian menimbulkan wan prestasi, atau peristiwa itu kemudian ada perbuatan melawan hukum yang kemudian ditindaklanjuti dengan adanya konflik atau sengketa. Siapa yang mengajukan gugatan kemarin sudah diterangkan.
Yang mengajukan gugatan adalah orang yang dirugikan haknya. Ya. Siapa Pak yang bisa mengajukan? Bisa pihak sendiri, bisa pihak kuasa hukum, atau kalau pemerintah ya jaksa atau bagian hukum. Setelah gugatan itu dibuat, atau bagi orang yang tidak bisa membaca dan menulis, itu gugatan bisa diajukan secara lisan. Ya, kemudian didaftarkan ke pengadilan, ketemu sama panitera kepala. Setelah keluarnya peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 tentang administrasi perkara perdata di pengadilan secara elektronik, yang kemudian diteruskan diperbarui Yungto Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 tadi, ditambah lagi Juknis SK Mahkamah Agung nomor 129 tentang petunjuk teknis administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. Panitera menyediakan orang mengajukan secara online dengan adanya dasar hukum yang saya sebutkan ini. Ini mungkin di bukumu belum ada, tolong mahasiswa bisa mencatat atau nanti dibuka kembali ya. Saya lanjutkan. Permulaan proses. Setelah orang yang mengajukan gugatan tadi mendaftarkan di paniteraan, maka Ketua Pengadilan Negeri akan membagi majelis hakimnya siapa-siapa yang ditunjuk. Setelah hakim yang ditunjuk, biasanya 3 orang karena ini gugatan. Kalau mungkin hanya permohonan ahli waris, permohonan ganti nama, itu hanya 1 orang majelis hakimnya. Karena ini gugatan, majelis hakimnya ada 3, ketua merangkap anggota, anggotanya 2 orang. Lalu hakim itu sepakat menentukan hari sidang. Menentukan hari sidang itu diatur di dalam pasal 122 HIR. Saudara sekalian, yang kita ikuti dan kita pelajari sekarang ini adalah hukum acara perdata untuk Jawa dan Madura yang disebut istilahnya HIR. Herzine Indonesisch Reglement. Apa ono Jawa dan Madura? Ya, karena di luar Jawa dan Madura nama hukum acara perdata namanya RBG, Reglement Buiten Gewesten. Ya. Ini nek sing ora patek duwe buku ya piye meneh ya. Nanti mesti jawabannya lucu-lucu. Ya. Setelah itu hakim menentukan hari sidang, maka sing tukang ngundang sidang oleh para pihak kepada para pihak itu namanya jurusita. Ada mahasiswa Fakultas Hukum, dia kerja di Pengadilan Negeri Kudus karena kenal Pak Krisno, kemudian surat panggilannya diterke mahasiswa. Itu tidak sah. Yang memanggil harus jurusita. Nah, setelah dipanggil dengan surat panggilan yang dinamakan panggilannya sudah patut atau sah, yang diatur di dalam pasal 388, 390, 122 HIR, maka ada 2 kemungkinan. Apakah penggugat yang mengajukan tadi itu datang atau tidak? Apakah tergugatnya datang atau tidak? Lho wong wis jenenge penggugat berkepentingan malah diundang tidak datang. Sedangkan panggilannya sudah dinyatakan patut, ya, sah. Maka hakim mempunyai kewenangan untuk memutuskan perkara dengan putusan
gugatan gugur. Lho apa Pak gugatan gugur? Gugatan ya dibari ora sida. Kalau dia mau lagi ya ngajukan lagi, bayar perkara, biaya perkara. Maka hati-hati. Yang jadi masalah apakah Pak orang penggugat tidak datang pada saat pertama kali itu langsung apa diputus gugur, apa diberikan waktu bijaksana untuk ditunda dan dipanggil lagi. Ini dua pendapat ya. Boleh saja karena di dalam pasal 124 HIR mengatakan tidak datangnya penggugat pada saat sidang gugur. Tapi di dalam praktek mungkin juga hakim bijak ya wis ditunda, dipanggil lagi. Oke, berikutnya kalau yang tergugat yang dipanggil ya, yang merugikan orang lain, tergugat itu bisa 1, tergugat 2, tergugat 3. Maka hakim juga dapat memutus tanpa hadirnya tergugat disebut first take. Jadi sekarang istilah yang harus saudara hafalkan adalah apa itu gugatan gugur, apa itu putusan first take. Ono neh istilah nanti putusan verset perlawanan. Nanti dulu ya, baik. Siapa yang harus memanggil? Pak Krisno biasanya nganggo singkatan-singkatan supaya mahasiswa itu cepat hafal. STW. Ojo dikatakan setengah tua ya. STW itu singkatan dari siapa yang memanggil. Ya, syarat panggilan patut. Patut itu sah ya. Kalau tidak 3 hal STW ini, panggilan tidak sah. Saudara boleh tidak datang. Siapa yang memanggil harus jurusita. Teknik atau cara memanggil harus ketemu sendiri sama pihak yang berperkara. Kalau tidak ketemu Pak, tidak boleh diserahkan orang lain, tapi harus diserahkan kepada kepala desa atau lurahnya. Dene lurah engkau menyampaikan apa tidak itu urusannya kepala desa. Yang ketiga, waktunya, tenggang waktu untuk hari sidangnya. Kalau diserahno panggilan dino Senin, maka sah kalau sidangnya dino Kemis. Senin, Selasa, Rebo, Kemis ya, 3 hari. Minimalnya itu 3 hari. Kalau kurang dari 3 hari, wong sidangnya Kemis kok diserahno Rebo, ora teko ora apa-apa ya, nanti ada bukti. Baik, saudara sekalian, nyalon-nyalon ya. Kedua belah pihak kalau tidak datang piye Pak? Nah, kan pertanyaannya itu. Maka diatur di dalam pasal 126. Sidang ditunda. Pak, tergugatnya banyak ya Pak. Dan ada yang tidak datang. Itu juga bisa diputus. Dan putusannya itu bukan first take. Ya. Maka kalau tergugat banyak biasanya kemudian segera berunding apakah dikuasakan oleh satu orang advokat atau salah satu dari mereka. Sekarang dimulai dari pemeriksaan perkara atau jalannya proses. Ya. Tujuan putusan yang adil dan berdasar kebenaran itulah yang diharapkan oleh semua pihak. Setelah para pihak itu datang, ya, kemudian majelis akan menanyakan identitasnya ya supaya betul-betul yang datang itu yang berkepentingan, biasanya dilihat KTP-nya. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Dok. Nek perceraian piye Pak? Perkosaan piye Pak? Itu tidak dibuka untuk umum. Sidang dinyatakan tertutup. Dan setelah para pihak didatangkan tadi semua datang, maka hakim harus memberi kesempatan kedua belah pihak untuk damai. Pasalnya 130 HIR. Kalau tidak diberi kesempatan damai, maka bisa saja putusan hakim itu tidak sah. Ini yang paling gawat. Lalu dilanjutkan dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016
untuk damai itu bisa dilaksanakan dengan cara mediasi. Mediasi itu penengah, ya, orang yang menjadi pihak ketiga yang sifatnya netral berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak. Mediasi itu orangnya namanya mediator. Itu bisa dari hakim itu sendiri, tapi hakim yang tidak menangani perkara, atau non-hakim, namanya mediator profesional. Kayak Pak Krisno ini, saya menjadi mediator, ya, ada sertifikatnya, baik di pengadilan negeri maupun pengadilan agama. Ya, saya setiap hari Kamis ke pengadilan agama untuk mendamaikan, karena seluruh perkara perdata untuk pengadilan agama Kudus diserahkan kepada mediator. Dan di Kudus ada persekutuan Asosiasi Mediator Kudus. Pak Krisno ketuanya. Jadi nanti kalau mahasiswa kepingin sekali ingin mendalami tentang mediasi atau membuat skripsi, ya, itu bisa penelitian di pengadilan agama. Baik, saudara sekalian, kalau sudah datang diberi kesempatan untuk damai, ketemu nih ora tercapai, ya sidang dilanjutkan. Kalau tercapai piye Pak? Tercapai